pukul 9.35 ini, karena tadi kita sudah membahas terkait dengan dampaknya ya Sobat Agi ketika orang tua sibuk dan juga tidak bisa hadir begitu ya untuk menemani anak. Tentunya ini dampaknya akan sangat besar dan juga ini bisa kemudian dampaknya ini sampai jangka waktu yang lama. Nah tentunya kita langsung saja nih Sobat Agi, kira-kira bagaimana solusinya begitu ya atau tipsnya untuk kemudian bagi orang tua yang sibuk ini tetap bisa memberikan pengasuhan yang terbaik untuk anak. Nah ini mungkin boleh Bunda langsung kita bahas tips yang pertama Bunda. Ya. Jadi ini khususnya ya untuk ibu bekerja atau orang tua yang bekerja gitu ya, khususnya ibu ya. Kita kan harus tahu dulu apa motif atau tujuan kita bekerja, gitu ya, apalagi bekerja di luar rumah gitu ya. Ini kita harus tahu dulu karena tadi terkadang ketika kita menjadi single akhirnya belum menikah, kita punya pemikiran misalnya saya harus sukses di karir gitu ya, kemudian punya motivasi berprestasi yang lain atas karirnya gitu ya. Tapi ketika berkeluarga tentunya kita harus kembali merekomitmenkan pada diri kita sendiri apa sih manfaat atau tujuan kita bekerja. Apakah tujuan kita misalnya hanya untuk aktualisasi diri atau hanya sayang ketika karir kita meningkat, jabatan kita tinggi, kemudian kita sayang tinggalkan gitu ya. Atau kita memang juga sebagai orang yang punya semacam kapasitas juga membantu perekonomian keluarga gitu ya. Ini juga perlu kita gali tujuan kita apa gitu ya, sehingga ketika ini tidak bisa kita atasi dengan kita mencari jenis pekerjaan yang lain, ya tentunya kita harus ada negosiasi dong gitu ya dengan perusahaan kita, karena memang terkadang ada perusahaan-perusahaan yang menerapkan tentang family friendly policy. Jadi mereka juga menerapkan tentang bagaimana wanita sekarang itu harus diseimbangkan antara dia sebagai seorang karyawan dan dia sebagai seorang ibu dari anak-anaknya di rumah seperti itu. Jadi sekarang sejak pandemi ini sepertinya perusahaan-perusahaan banyak yang tadi menerapkan tentang family friendly policy tadi ya, misalnya mereka bisa bernegosiasi melaksanakan pekerjaannya di rumah gitu ya, sehingga ini memudahkan sih negosiasi ulang dengan perusahaan sekiranya memang ada hambatan-hambatan dalam kegiatan kita berinteraksi dengan anak di rumah gitu, atau mengatur manajemen waktu dengan anak-anak di rumah. Ini bisa kita lakukan. Nah kemudian kita juga mengingat ada penelitian mengatakan dari Harvard Business School tahun 2015 bahwa anak-anak dengan ibu bekerja, terutama anak perempuan, mereka ini memiliki masa depan karir yang lebih baik dan kebahagiaan yang sama gitu ya. Dan anak laki-lakinya juga biasanya lebih menghormati perempuan, wanita gitu ya. Nah ini penelitian tahun 2015. Berarti juga ada nilai positif kan sebetulnya dari seorang ibu bekerja, kalau bekerja di kantor seperti itu, karena ini juga tadi ada penelitian yang mengatakan demikian. Nah kemudian ketika negosiasi kita lakukan, yang kedua kita lihat lagi apakah kesulitan kita ini bisa diatasi dengan menitipkan anak gitu ya, terutama anak-anak yang memang masih baby atau anak-anak yang masih PAUD gitu, yang mana mereka juga masih harus ada pengawasan dari orang tua. Tidak kita tinggalkan hanya dengan ART saja atau babysitter saja, maka harus ada orang lain yang itu kerabat kita, misalnya orang tua kita kah, gitu kah, paman atau tantenya kah, gitu ya, atau adik, paman atau tantenya kah, gitu ya, kita bisa titipkan atau kita negosiasi dengan orang-orang terdekat, gitu ya, sehingga ada pengawasan dari orang yang terdekat. Ini penting juga kita lakukan alternatif ya. Kemudian ini kalau anak PAUD, kalau anak-anak yang sudah usia sekolah tentunya mereka sudah bisa lebih mandiri ya, sehingga orang tua hanya melakukan kontrol gitu ya dari jarak jauh. Tapi ketika anak-anak kita masih usia-usia PAUD, tentunya ini tadi kerjasama dengan orang yang terdekat itu harus ada. Nah kemudian kita juga bisa, alternatifnya adalah seperti yang banyak sekarang dilakukan oleh orang tua ya, bekerja sama dengan partner lain, yaitu lembaga-lembaga pendidikan. Kalau anak PAUD sekarang orientasinya juga tidak hanya sekedar mensimulasi anak, tapi mereka juga menitipkan karena rasa keamanan, kenyamanan, kepercayaan juga ya pada kelompok-kelompok tertentu ya, lembaga-lembaga pendidikan. Nah ini pun juga harus diteliti juga oleh orang tua gitu ya, bahwa visi misinya harus sama juga, tidak hanya asal yang penting murah gitu ya, yang penting dekat rumah gitu. Terus lihat visi misinya biar antara apa yang dilakukan atau diberikan oleh lembaga pendidikan tersebut sama seperti yang kita lakukan di rumah. Jadi kerjasama, jadi tidak hanya sekedar
saya sudah aman kok titipkan ke lembaga PAUD itu selesai. Padahal mereka kan punya partner, jadi istilahnya orang tua kedua, orang tua pertama tetap kita, jadi tetap kita harus mengendalikan gitu ya, kita harus mengontrol, orang tua harus punya kewajiban untuk mereview kembali gitu ya, apa yang dilakukan sehingga visi misinya harus sama dulu gitu ya. Nah kemudian misalnya bisa jadi anak-anak yang misalnya sudah usia sekolah kita titipkan misalnya di boarding school untuk anak SMP gitu ya, anak SMA, atau sekarang lebih marak marak itu kan di pondok pesantren gitu ya, itu pun kembali tetap kita lihat visi misinya gitu, dan itu sesuai dengan keinginan anak bukan keinginan orang tua, dan tidak menjadi tren ikut-ikutan karena temannya si anak di sana harus kita ikut gitu ya, padahal si anak juga bisa jadi bukan itu pilihannya, sehingga ini juga perlu ya tadi komunikasi, perlu observasi juga bersama dengan anak. Nah boleh tadi berpartner gitu dengan lembaga-lembaga, bisa dengan boarding school, bisa dengan pondok pesantren, atau dengan full day school gitu ya, hanya sampai setengah hari saja, sehingga kita masih punya peluang untuk juga mereview atau memberikan kontribusi dalam pengasuhan. Nah seperti itu. Nah kemudian juga yang bisa dilakukan oleh orang tua ya tetap kembali pada konteks quality time gitu ya. Nah ini kadang-kadang kita berpikir bahwa 1 minggu saja gitu ya. Nah, padahal sebetulnya kita bisa melakukannya setiap hari gitu ya, sehingga tetap interaksi yang rutin gitu ya, walaupun itu sebentar. Anak itu tidak butuh waktu lama kok. Ketika sudah usia 10 tahun, mereka tidak terlalu menginginkan dekat dengan kita. Ya, jadi ketika ada kita terkadang anakku terusik gitu ya, karena mereka sudah mulai tadi punya peer group gitu. 10 tahun kan anak putri sudah mulai pra remaja ya, pra puber gitu ya, mereka sudah mulai asik dengan dunianya. Sehingga orang tua tidak seintens dulu ketika usia PAUD yang dibutuhkan sekali, tapi ketika usia 10 tahun anak-anak itu hanya punya porsi-porsi tertentu dengan orang tua. Sehingga ya kita manfaatkanlah umur usia-usia anak ini ya dengan baik, karena ada masanya mereka nanti mulai asik dengan dirinya sendiri ya. Nah sehingga itu yang perlu dilakukan oleh orang tua, interaksinya itu tidak harus lama gitu, paling tidak intens saja sebelum tidur, ada komunikasi, kalau bisa membacakan buku cerita untuk anak-anak PAUD atau sekedar bertanya tentang hal-hal yang ingin dibicarakan oleh anak itu sangat penting gitu ya, atau hanya sekedar berinteraksi untuk secara fisik bisa dengan anak, hanya untuk mengusap, menepuk punggungnya, atau anak-anak itu senang ya dengan pijitan orang tua gitu ya. Kalau saya biasanya malam itu ada waktunya saya pijit anak-anak gitu ya, sembari ingin tahu ini adakah hal-hal yang mungkin tidak sesuai tadi dengan kondisi anak secara fisik ya, misalnya adakah yang terluka, adakah yang sekarang kan anak-anak karena kecapean dia di sekolah gitu ya, ada anak-anak yang misalnya mereka tiba-tiba ada nodul ketamenya di leher atau di kepala, kan kita bisa tahu ya ketika kita melakukan interaksi fisik dengan anak, itu penting sekali. Pokoknya cari bahasa-bahasa cintanya anak ya. Nah ada anak-anak dengan bahasa komunikasi, ada dengan sentuhan fisik, gitu. Cari bahasa kasih sayang cintanya anak itu yang seperti apa. Nah, kemudian dilakukan oleh orang tua lagi adalah yang pasti adalah membuat kalender keluarga. Kalender keluarga ini terkait dengan bagaimana tugas anak-anak itu apa saja sih. Perlu tahu sih sebetulnya anak-anak usia kelas 2 SD itu belajarnya apa sih kayak gitu. Walaupun mereka punya guru les gitu ya, mereka udah lesnya di mana-mana, tapi kita perlu tahu diajarkan tentang kesatuan misalnya, diajarkan misalnya tentang soal cerita, itu kan kita tahu dan kita merasakan di usia segitu soal cerita, pembagian, perkalian tuh kelas 2 bagaimana ya kan. Nah gitu, kita dulu belum dapat nih pelajaran kelas 2 SD perkalian, pembagian. Nah, kita merasakan bagaimana stresnya anak, sehingga kita punya kepekaan pada anak gitu, karena tahu apa yang mereka pelajari, sehingga tidak merasa bahwa anak-anak ini udah dileskan kok nilainya rendah, nilainya jelek, karena kita tidak tahu gitu, kita baru tahu kulit keluarnya aja, padahal si anak sudah berusaha, sehingga harus tahu termasuk bagaimana interaksi anak dengan guru-gurunya, dengan guru lesnya gitu ya. Kemudian juga bagaimana ekskulnya, kira-kira mereka dengan ekskulnya ini untuk jangka panjang bagaimana nih gitu. Kita harus tahu minatnya, kira-kira kalau nari kayaknya aku enggak ya Maya. Nah kan ini sesuatu yang juga tadi ya kaitannya dengan asih tadi ya, kasih sayang, kita tahu minatnya gitu, kita tahu potensinya, itu sangat penting.
Nah, kemudian membuat kalender keluarga terkait dengan acara Sabtu Minggu weekendnya mereka, libur semesterannya mereka. Nah, ini sudah panjang ceritanya dan itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan anak sesuai usia. Misalnya anak usia 2 sampai 4 tahun itu bagaimana sih yang mereka senangi. Anak usia sekolah itu kadang-kadang mereka jarang pingin keluar, tapi pengennya di rumah karena mereka udah capek ya. Sehingga mereka pingin aktivitas di rumah. Nah, ini kita bisa buat kegiatan yang menarik gitu ya. Walaupun biasanya anak-anak itu lebih senang kegiatan yang sifatnya personal ya, tapi setidak-tidaknya orang tua bisa melibatkan diri. Nah, itu. Nah, kemudian juga yang utama adalah bagaimana kerjasama yang baik nih ya antara orang tua untuk berbagi tugas. Jadi tidak melulu bahwa ya betul ibu adalah guru gitu ya, tapi ayah adalah kepala sekolah. Jadi harus buat rencana-rencana pembelajaran kan, sehingga misalnya kita tahu ya bahwa dalam surat Al-Luqman ayat 3-18 itu bahwa ayah itu mengajarkan tentang tauhid kepada anak, mengajarkan tentang bagaimana hormat pada ibu gitu kan, mengajarkan tentang bagaimana berbuat baik atau ma'ruf ya, misalnya tentang bagaimana anak itu bersifat jujur gitu kan, rendah hati, tidak sombong, itu dari ayah seperti itu ya. Sehingga kerjasama ibu di bagian yang mana, bisa ibu dari sisi kognitifnya. Jadi ini jelas gitu, aturan mainnya seperti itu. Jadi kalau sudah seimbang dan ini berproses terus ya, antara orang tua itu harus saling memberikan semacam evaluasi manakah yang kurang, dan ini penting sekali. Dan sebagai seorang ibu tentunya karena guru itu lebih bisa menguasai gitu ya dalam metode komunikasi, tentunya ibu yang harus memulai juga dengan ayah kayak gitu kan, bagaimana kita bekerja sama, mana yang kurang, saling mengkoreksi, kemudian saling berkomitmen kembali, itu sangat penting. Dan ini memang harus dilakukan di rumah, tidak ada kata terlambat, kapanpun sebelum anak-anak kita di atas usia 14 tahun itu terutama seperti itu. Karena ini ada banyak sekali ya Bunda ya untuk tipsnya, solusinya. Nah, ini tentunya juga tidak bisa kita lakukan langsung semuanya. Ya, betul. Dari istilahnya berproses dulu sambil diperbaiki, mana yang kira-kira bisa dilakukan gitu kan. Jadi tapi catatan-catatan kecil juga dari orang tua, karena orang tua ada yang memang mereka tipenya juga terencana gitu ya, mereka punya catatan mana sudah dilakukan, mana yang tidak. Ada orang tua yang mereka dari pola-pola diskusi juga gitu ya, berdiskusi dengan apa namanya orang yang expert, dengan teman yang punya anak-anak sebaya, kemudian juga dengan suami, dengan latar belakang mungkin misalnya pola asuh yang berbeda. Ini kan cara belajarnya, cara untuk menemukan solusi dari permasalahannya pun juga tiap orang tadi bisa berbeda-beda seperti itu.